para mazar. Stay sharp. Tahun 2001 yang lalu. Film perang yang akan saya ceritakan kali ini terinspirasi dari kisah nyata dengan judul 12 Strong. Tepat pada tahun 2000, seorang teroris meledakkan dirinya di kapal perang milik Amerika, dan serangan ini dikonfirmasi dari jaringan teroris Osama bin Laden. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 September tahun 2001, pimpinan aliansi utara Afghanistan dibunuh hingga membuat kekuasaan organisasi Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden berhasil menguasai Afghanistan bersama Taliban. Para pemimpin dunia termasuk Presiden Putin khawatir kalau serangan tersebut adalah awal dari serangan besar yang akan mereka lakukan. 2 hari kemudian, seorang kapten dari pasukan khusus Amerika bernama Mitch Nelson. Kedatangan Nelson ke kantor ternyata ingin memohon kepada atasannya untuk dikembalikan menjadi kapten pasukan khusus Amerika dengan kode nama ODI 595. Jika Nelson kembali menjadi kapten, ia bersama timnya akan pergi balas dendam kepada Al-Qaeda yang telah menyerang negaranya. Dari itu, Letnan Cole Browns adalah atasan yang menolak permintaan Nelson untuk kembali menjadi kapten. Ketika Spencer mengetahui keinginan Nelson untuk kembali menjadi kapten tim mereka, tujuan Spencer mendatangi Bower adalah ingin membatalkan surat pengunduran dirinya dan ingin kembali ke tim bersama Kapten Nelson, karena Nelson ternyata belum memiliki pengalaman terjun secara langsung ke medan perang. Tapi Spencer meyakinkan Bowers kalau tim mereka yang ia pimpin, Kapten Nelson, akan berhasil menyelesaikan misi tersebut. Bowers pada akhirnya menyetujui keinginan Spencer dan menjadikan Kapten Nelson menjadi tim mereka untuk menyelesaikan misi balas dendam kepada Al-Qaeda yang ada di Afghanistan. 16 Oktober di tahun 2001, tim ODA 595 akhirnya diberangkatkan ke markas militer Amerika yang berada di Uzbekistan, yang jaraknya 157 km dari kota Mazar-i Sharif. Setelah perpisahan yang lama, mereka semua akhirnya berkumpul lagi untuk sebuah misi yang akan menghancurkan aksi terorisme kelompok ekstremis yang disebut Taliban, dipimpin oleh Razan yang berada di kota Afghanistan. Setelah sampai di sana, mereka akhirnya berkumpul lagi dengan anggota tim ODA 595 lainnya. Keesokan harinya, Kapten Nelson dipanggil untuk melakukan wawancara dengan Kolonel Mulholland untuk menentukan tim mana yang akan diberangkatkan terlebih dahulu untuk menjalankan misi. Mulholland memberitahukan Nelson dan Spencer kalau Osama bin Laden adalah penguasa yang bertanggung jawab atas semua serangan yang terjadi di Amerika sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, bin Laden tidak dihentikan, maka akan semakin banyak serangan lagi yang akan dilakukan.
Katanya Bin Laden tidak bekerja sendirian. Afghanistan dan Taliban adalah kaki tangan Bin Laden untuk melancarkan setiap serangannya. Jadi untuk itu dia akan memilih tim terbaik. Jenderal Dostum pun tiba bersama dengan pasukannya. Kedatangan Dostum sempat membuat Kapten Nelson dan anggotanya sedikit khawatir karena semua orang di sana tiba-tiba menembakkan senjatanya. Pada saat itu, Nelson memberikan makanan untuk kuda Dostum yang ia pikir Dostum akan bersedia membawa mereka mengalahkan Taliban. Namun nyatanya Dostum kurang senang dengan pemberian itu. Covers kemudian berinisiatif untuk memberikan vodka kepada Dostum dan ternyata vodka membuat Nelson dan anggotanya diterima menjadikan Dostum dalam mengalahkan Taliban. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka ketika Dostum menanyakan perihal yang akan digunakan untuk menyerang Taliban. Dostum ingin bom itu mereka yang pegang. Bom akan dijatuhkan dari pesawat tempur sesuai dengan titik koordinat yang diberikan Nelson nantinya. Setelah perdebatan yang panjang, Dostum akhirnya setuju membawa mereka pergi menemui pasukan Taliban yang dipimpin oleh Mulan Rezan. Terlihat pula Rezan menangkap seorang wanita yang ketahuan memberikan pendidikan kepada 3 orang putrinya sebagai hukuman karena telah melanggar aturan yang dibuat Taliban. Wanita itu pun hendak ditembak di depan orang-orang, termasuk anak dan suami wanita itu. Rezan memperingatkan orang-orang di sana untuk tidak memberikan pendidikan kepada wanita yang usianya di bawah 8 tahun. Karena hal itu telah melanggar aturan yang telah dibuat dan dipercayai Rezan. Pasukan Nelson dan Dostum yang telah berjalan cukup jauh akhirnya tiba di desa Dehi untuk mengambil persediaan. Dehi merupakan desa yang selama ini dikuasai Taliban. Namun sebelum Nelson tiba di sana, Dostum berhasil merebut kembali desa itu dari tangan Rezan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah utara hingga berhasil tiba di sebuah kobaki. Hari keempat setelah mereka menjalankan misi, militer yang berada di Uzbekistan akhirnya mendapatkan laporan dari Spencer tentang keadaan mereka yang dipisah karena Dostum hanya memiliki 6 ekor kuda kepada timnya. Sir? Not sure. Di tempat lain, tepatnya di desa Base Camp, Dostum Nelson memantau keadaan desa tersebut. Nelson sebenarnya tidak yakin kalau orang-orang yang mereka pantau itu adalah Taliban. Untuk meyakinkan Nelson, saat itu Dostum menghubungi Rezan melalui HT. Tindakan Dostum itu ternyata membuat Nelson percaya kalau orang-orang yang mereka lihat di bawah sana adalah pasukan Taliban. Dia pun kemudian meminta Angkatan Udara Amerika untuk menjatuhkan bom ke arah desa Base Camp. Namun Nelson merasa kalau koordinat yang diberikan Dostum itu tidak akurat. Jadi dia pun mendekati desa Base Camp untuk memberitahukan koordinat yang tepat kepada Angkatan Udara. Tanpa diduga pasukan Taliban ternyata sudah mendekati mereka. Lalu menyerang Nelson dan Covers yang berada di dekat desa. Di tengah serangan itu Nelson kemudian memberitahukan titik koordinatnya kepada Angkatan Udara sehingga berhasil menghancurkan pertahanan Taliban. Dostum tidak ingin melakukan serangan di hari itu.
Rencananya dia akan menyerang pertahanan Taliban keesokan harinya, 2 hari kemudian atau 6 hari setelah mereka menjalankan misi. Perlengkapan mereka kirim melalui pesawat dan dijatuhkan menggunakan parasut. Para warga sekitar yang melihat itu langsung berebut mengambilnya. Para warga tidak mengetahui kalau paketan tersebut milik tentara Amerika. Ia mengira itu bantuan dari pemerintah. Sialnya, para tentara itu harus membayar jika ingin barang itu kembali. Sang komandan dengan terpaksa membeli perlengkapan tersebut untuk menghindari konflik dengan warga. Saat itu seorang anak bernama Najib sangat menjaga Milo dan teman-temannya. Spencer mengatakan kalau hal itu adalah wajar. Milo mulai menerima Najib sebagai pengawalnya karena Dostum memerintahkan mereka yang ada di Alamo untuk menjaga tentara Amerika dengan aman dari serangan Taliban. Di tempat lain, Kolonel Mulholland yang mengetahui keberadaan Nelson di Gua Kobaki akhirnya memutuskan untuk mengirimkan tim kedua ke medan perang. Sedangkan tim Nelson dan Dostum sebenarnya sudah mulai menyerang pasukan Taliban di desa Basecamp. Namun mereka harus memastikan dulu apakah keponakan Dostum yang telah membelot ke Taliban ada di sana. Setelah dipastikan kalau keponakan Dostum tidak ada di sana, mereka akhirnya menyerang desa Basecamp untuk memukul mundur pasukan Taliban yang selama 3 tahun menguasainya. Sempat terjadi kepanikan dari Kapten Nelson ketika dia mengetahui kalau pasukan Taliban memiliki tank yang siap melawan mereka. Ditambah lagi keadaan pesawat tempur mereka tidak bisa membantu dikarenakan kehabisan amunisi dan bahan bakar. Jadi Nelson dan kelima orang pasukannya pun ikut turun ke medan perang. Serangan yang mereka lakukan di hari itu gagal memukul mundur Taliban. Hampir semua pasukan Dostum gugur pada serangan kali itu. Jadi untuk mengurangi banyaknya korban di medan perang, Nelson meminta rekannya untuk mundur untuk mencari perlindungan yang aman. Mereka benar-benar dipukul mundur oleh pasukan Taliban. Nelson pun menanyakan jalur suplai persenjataan Taliban kepada Dostum. Namun Dostum tidak memberitahukan informasi itu kepada Nelson. Kata Dostum, pasukan Nelson harus menjadi pejuang berani gugur asalkan misi mereka berhasil diselesaikan. Namun seperti yang dilakukan pasukan Taliban ketika menghadapi mereka, pejuang Taliban siap mati melawan siapapun yang menghalangi jalan mereka, karena mereka didoktrin atau diajarkan kalau mereka mati mereka akan pergi ke surga. Itulah yang dikatakan Dostum kepada Nelson. Keesokan harinya, Dostum membangunkan Nelson subuh-subuh untuk memberitahukan jalur suplai Taliban yang ia ketahui. Menurut Dostum, jalur yang dinamai Celah Tiangi ini adalah salah satunya Taliban untuk mengambil suplai persenjataan dari kota Mazar-i Sharif. Celah Tiangi sudah dikenal dengan jalur tandus yang tidak memiliki air dan panas. Namun Dostum tidak berani menurunkan pasukannya untuk melawan Taliban di jalur itu karena resikonya sangat besar. Kemudian Nelson pun memberitahukan rencana kepada anggota tim, di mana dia diminta 3 orang untuk pergi ke Celah Tiangi menghancurkan pasukan senjata Taliban yang menuju ke base camp. Nelson memilih Dealer, Cover, dan Banet untuk menjalankan rencananya. Ketika Spencer dan anggota tim yang tersisa sampai di Gua Kobaki, mereka pun mulai menyerang markas Taliban dari arah barat.
Pesawat pengebom berhasil menghancurkan tank dan markas Taliban. Tanpa diduga ternyata pasukan Taliban sudah menunggu mereka. Ia bersembunyi di balik reruntuhan tembok dan bersiap untuk menyerang balik. Lalu tiba-tiba memberikan serangan yang membuat prajurit Dostum gugur. Namun ketika Nelson melihat Dostum terus maju melawan Taliban, ia pun memberitahukan timnya untuk maju melindungi Dostum. Di hari ke-10, tim ODA 595 menjalankan misi. Mereka akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Taliban. Yang bersarang di base camp. Kembali mengingat 3 tahun yang lalu sebelum Taliban menguasai desa itu. Dulu base camp adalah desa yang dikuasai Dostum. Dia tidak melarang perempuan khususnya anak-anak untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Di desa itu juga keluarga Dostum hidup bahagia. Namun ketika Taliban masuk, keluarganya dibunuh dan anak-anak perempuan dilarang bersekolah lagi. Setelah mendengarkan cerita Jenderal Dostum, Nelson dikabari oleh satu anggotanya kalau Kolonel Bowers mengirimkan pesan kepadanya menggunakan saluran Menteri Pertahanan. Inti dari pesan Nelson adalah tentang keadaan yang mereka alami di sana. Namun walaupun keadaan mereka sangat sulit, mereka tetap baik-baik saja pada saat ini. 16 hari setelah mereka menjalankan misi, 3 orang yang ditugaskan Nelson untuk menghancurkan jalur suplai Taliban akhirnya berhasilkan menjalankan misinya. Di tempat lain, Spencer memberitahukan Nelson kalau Kolonel Mulholland telah mengirimkan tim khusus lainnya untuk bergabung dengan milisi Jenderal Atta yang merupakan musuh bebuyutan Jenderal Dostum. Menurut mereka, keputusan yang dibuat Muhammad berpotensi merusak misi tim Nelson yang sudah di tengah jalan. Lagi pula ketika Dostum mengetahui rencana militer, dia tidak akan fokus lagi mengalahkan Taliban, melainkan musuh bebuyutannya yaitu Jenderal Atta. Dan benar saja, rencana buatan Dostum untuk mengalahkan Taliban yang berada di celah Yangi akhirnya batal karena Nelson memberitahukan rencana militer padanya. Nelson marah saat itu. Dia marah karena Dostum masih mementingkan wilayah kekuasaan dibandingkan mengalahkan Taliban yang udah menghabisi keluarganya. Nelson kecewa karena Dostum sebelumnya mengajari Nelson untuk memiliki hati seorang pejuang. Namun kenyataannya, Dostum malah lepas tangan setelah mengetahui Jenderal Atta bersama tim khusus Amerika lainnya yang akan menyerang kota Mazar-i Sharif dari arah tenggara. Kemudian Nelson dan anak buahnya membuat kesepakatan untuk tetap maju mengalahkan Taliban. Keesokan harinya, Nelson mulai membagi pasukannya untuk menyerang Taliban dan Al-Qaeda dari beberapa sisi dengan bantuan Michael menggunakan sniper. Good hit. Sedangkan dia bersama Jones akan menyerang Taliban dari sisi selatan. Spencer dan Black yang berada di sisi timur memulai dengan serangan udara. Untuk menghancurkan tank milik Taliban. Namun setelah serangan berhenti, pasukan Taliban mendatangi Spencer dan Black dengan menyerah dan mengakui kekalahan. Tanpa disangka tujuan mereka mendekat adalah untuk meledakkan diri mereka di dekat Spencer dan Black. Ledakan itu membuat Spencer luka berat hingga tidak bisa ikut perang lagi. Lalu Black pun menghubungi Nelson untuk meminta mengirimkan medis. Sedangkan dealer yang berada di sisi utara mendapatkan serangan dari Taliban.
Saat itu dia melihat kalau Taliban sedang mengirimkan roket BM-21 sebagai bala bantuan. Ia harus terlebih dahulu memperbaiki antena komunikasinya karena jatuh terkena tembakan dari pasukan Taliban. Ketika Nelson dan Jones mencoba menghubungi militer, mereka tiba-tiba didatangi Dostum dan pasukannya yang siap membantu mereka mengalahkan Taliban. Namun ia terlambat memberitahukan kalau Taliban memiliki roket sebagai bala bantuan. Namun serangan Taliban berhasil membuat pasukan Dostum gugur saat itu. Saat yang bersamaan, Milo dan teman-temannya mendapat serangan dari pasukan Al-Qaeda. Mereka tidak bisa melumpuhkan roket BM-21 milik Taliban. Namun saat itu mereka tertekan dengan serangan pasukan Al-Qaeda dan terpaksa meninggalkan serangan udara untuk mengalahkan pasukan Al-Qaeda yang semakin mendekati mereka. Mereka terus meluncurkan roket BM-21 yang membuat pasukan Amerika dan Dostum kewalahan. Terlihat seorang pasukan Amerika yang terluka parah akibat serangan roket BM-21. Seorang anggota meminta bantuan sang kapten untuk mengevakuasi prajurit yang lainnya. Namun pasukan Taliban terus menembaki mereka. Milo dan rekannya yang diperintahkan Nelson untuk menghancurkan roket BM-21 terus mendapatkan tembakan dari anak buah Taliban, dan ia mendapat serangan roket itu yang seketika membuat ia terpental. Razan meminta anak buahnya untuk segera mengisi amunisi roketnya. Terlihat Milo yang mengetahui Najib yang terkubur setelah terkena ledakan segera menghampiri dan menolongnya. Setelah dibantu rekannya, akhirnya Najib berhasil diselamatkan. Razan yang mengetahui itu meminta anak buahnya untuk segera menembakkan roketnya. Nelson bersama Jones yang awalnya mundur kemudian kembali maju menggunakan kuda milik Dostum untuk melakukan serangan balik kepada Taliban. Tindakan yang dilakukan Nelson ternyata membuat pasukan Dostum ikutan maju menyerang Taliban. Tindakan Nelson ini ternyata dilakukan setelah ia mengetahui kalau Milo dan rekan-rekannya tidak bisa menghentikan roket itu. Apalagi roket itu bisa menembakkan 40 peluru dalam satu tembakan dan hanya memakan waktu 2 menit untuk mengisi ulang amunisinya. Jadi Nelson menggunakan waktu 2 menit itu untuk menghancurkan roket BM-21 milik Taliban. Namun sebuah ledakan yang dekat dengan Nelson berhasil membuatnya jatuh dan kehilangan kesadaran beberapa waktu sesaat. Kemudian dia pun langsung bangun dan kembali menyerang pasukan Taliban. Saat itu Mulan Razan yang melihat Dostum dan rekan Amerikanya semakin mendekat, akhirnya pergi meninggalkan peperangan itu menggunakan mobil. Namun Dostum mengejar Razan menggunakan kuda, sedangkan Nelson dan teman-temannya melawan anak buah Razan. Dostum berhasil mengejar Razan setelah mobil yang dikendarainya terperosok ke dalam lubang. Dostum pun membalaskan kematian keluarganya yang telah dihabisi Razan 3 tahun yang lalu. Dostum bersama tim ODA 595 berhasil mengalahkan Taliban.
Setelah itu Spencer yang terluka akhirnya dibawa para medis untuk mendapatkan perawatan, dan Jenderal Abdul Rashid Dostum menjadi wakil presiden Afghanistan dari tahun 2014 hingga tahun 2020 kemarin. Lalu untuk menghormati perjuangan Nelson dan kawan-kawan, sebuah patung tentara berkuda didirikan pada tahun 2012 di depan gedung WTC. Sedangkan Nelson menyusul Jenderal Dostum ke kota Mazar-i-Sharif yang ingin menemui Jenderal Atta di sana. Tujuan Dostum ke sana ternyata ingin memberikan selamat kepada Atta karena telah memenangi peperangan dari Taliban yang berhasil menguasai kota Mazar. Dostum berpesan kepada Nelson kalau tidak ada artinya merebutkan wilayah. Saat ini mungkin Jenderal Atta menjadi temannya, namun di kemudian hari Jenderal Atta bisa menjadi musuh. Begitupun dengan Nelson, jika dia tetap tinggal di sana dia akan menjadi musuh bagi mereka di kemudian hari. Namun jika dia kembali ke negaranya, maka dia akan dikenal sebagai pengecut. Nelson berhasil menepati janjinya kepada Kolonel Mulholland dan anggota tim lainnya. Mereka berhasil mengalahkan Taliban kurang dari 3 minggu tanpa adanya korban jiwa dalam tim mereka. Tim ODA 595 akhirnya dipulangkan ke Amerika sebelum hari Natal tiba tanpa sambutan dari media karena mereka menjalankan misi rahasia, dan film pun selesai.